Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Al-Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Kita masih melanjutkan Ad-Darsu As-Sani, pelajaran yang kedua pada kitab ini. Kalau buku saya halaman kedua, kalau mungkin punya panjenengan ada yang halaman 6, tergantung cetakannya. Nah, kita akan mempelajari kalimat-kalimat yang terletak pada kelompok yang kedua yang ada di bawah kurung tersebut. Nah, berikut kata-katanya telah nampak di layar. Terlebih dahulu, mari kita baca kalimat-kalimat berikut ini. Hazihi sabburatun, hazihi tallasatun, hazihi kurrasatun. Artinya, ini adalah papan tulis, ini adalah penghapus papan tulis, dan ini adalah buku tulis. Ya, saya baca yang sebelah kanan. Kemudian yang sebelah kiri, tilka misparatun, tilka nafizatun, tilka minasyatun. Itu adalah penggaris, itu adalah jendela, itu adalah sulak atau kemucing. Nah, pada kalimat-kalimat ini kita temukan beberapa kata baru atau kalimatun yang baru, yaitu hazihi dan tilka. Yang mana hazihi artinya ini dan tilka artinya adalah itu. Padahal kemarin pada beberapa halakoh yang lalu kita menemukan bahwasanya ini itu haza dan itu zalika. Nah, namun di sini yang kita temukan adalah hazihi dan tilka. Kenapa demikian? Karena kedua kalimat ini atau dua isim ini merupakan isim isyarah untuk isim mu'annas yang gendernya feminin. Nah, jadi kalau pada pertemuan yang lalu misalkan ini adalah buku, maka pakai haza. Haza kitabun, ini buku. Karena kitabun itu muzakkar, maka isim isyarahnya pakai haza. Adapun pada kalimat-kalimat isim-isim yang terdapat pada jumlah ini, jumlah-jumlah ini, itu adalah isim-isim mu'annas. Maka pakai isim isyarah hazihi untuk yang dekat dan untuk tilka untuk yang jauh. Misal sabburatun itu adalah isim mu'annas. Maka kalau kita ingin mengatakan ini adalah papan tulis, maka kita gunakan isim isyarah hazihi, ini adalah papan tulis. Itu untuk yang dekat. Adapun untuk yang jauh, misal di sini mistorotun, penggaris.
kemudian kita ingin mengatakan itu adalah penggaris, maka kita katakan atau kita gunakan isim isyarah tilka. Itu adalah penggaris. Maka di sini kita garis bawahi bahwasanya hazihi adalah isim isyarah untuk sesuatu yang dekat, ya, dan untuk yang muannas. Dan tilka adalah isim isyarah untuk muannas untuk sesuatu yang jauh. Nah, untuk selanjutnya kita lengkapi dengan tabel yang terdapat di bawah ini, ya. Jadi sampai pada materi ini kita mempelajari 4 isim isyarah. Ada hadza, ada zalika, ada hazihi, dan ada tilka. Adapun untuk yang muzakkar maka hadza dan zalika, dan itu dibagi menjadi 2 dalam materi ini, ya. Karena isim isyarah itu nggak terbatas 4 ini, masih banyak yang lainnya. Cuma yang kita pelajari kali ini itu masih 4. Untuk muzakkar ada yang dekat, ada yang jauh. Untuk yang dekat pakai hadza, yang jauh pakai zalika. Kemudian untuk isim isyarah yang muannas ada hazihi dan ada tilka. Hazihi untuk dekat, tilka untuk yang jauh. Maka kalau kita ingin membuat kalimat-kalimat seperti yang nampak di layar ini, maka perlu diperhatikan apakah benda yang ditunjuk itu jauh atau dekat. Kemudian perlu diperhatikan juga gendernya, apakah muzakkar ataukah muannas, ataukah maskulin ataukah feminin, ya. Muzakkar maksudnya maskulin, kalau muannas itu feminin. Dan sebagai contoh, kata hazihi bisa kita temukan pada surat Al-Ankabut ayat yang ke-64. Jadi kan kajian panjenengan itu kan ada kajian tafsir. Maka dengan mempelajari bahasa Arab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menjadikan kita paham terhadap makna Al-Qur'an. Tapi bukan berarti kita bisa mentafsirkan sendiri, tidak, okay? Untuk mengetahui makna Al-Qur'an, ya kita pelajari tafsir-tafsir yang sudah ada. Seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di. Nah, kita kembalikan kepada tafsir-tafsir yang sudah ada, yang banyak, yang ditulis oleh para ulama. Nah, adapun kita belajar bahasa Arab ini bukan kita mau mentafsirkan Al-Quran sendiri, tidak. Kita ini masih jauh, kita ini masih orang awam. Maka dalam tafsir Al-Quran kita merujuk pada tafsir-tafsir yang muktabar. Nah, tujuan kita belajar bahasa Arab ini diantaranya agar kita semakin paham, begitu saja, ya. Kembali kepada ayat, silahkan dibuka surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Dan sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya itu adalah akhirat apabila mereka mengetahui.
Maka ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang lebih diutamakan seorang muslim itu adalah seharusnya kehidupan akhirat. Karena yang namanya hidup dengan benar-benar hidup itu adalah kehidupan di akhirat. Adapun di dunia ini ya, adapun kehidupan di dunia ini itu laksana senda gurau dan main-main, dan terjadi dengan sangat cepat. Namun di akhirat adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Entah seseorang itu finalnya dia akan kekal di surga, dan ada yang kekal di neraka, wal iyazu billah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Maka kehidupan yang benar-benar hidup yang sesungguhnya adalah di surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana seorang hamba berada dalam kenikmatan yang abadi. Adapun di dunia ini banyak segala macam kekurangan, kadang mendapatkan nikmat, kadang mendapatkan musibah, kadang senang, kadang sedih, kadang susah, kadang gembira, kadang sehat, kadang sakit. Dan kalaupun mendapatkan nikmat di dunia, itu kalau dikembalikan kepada umur kita ya mungkin kurang lebih 60 tahun, 70 tahun. Meskipun seseorang itu hartanya banyak, maksimal bisa dia nikmati cuma sekian puluh tahun, kemudian dia tinggalkan. Oleh karena itu, kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang lebih utama. Maka prioritas seorang muslim adalah kehidupan akhirat. Nah, kembali kepada pelajaran bahasa, bahwasanya pada ayat yang mulia ini kita temukan kalimat hazihi. Wa ma hazihil hayatud dunya illa la'ibun illa lahwun wa la'ibun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Nah, di situ kita temukan di awal kata hazihi yang artinya adalah ini. Kenapa kok hazihi? Karena setelahnya ada kata al-hayatu, yaitu kehidupan. Ya, jadi al-hayatu itu termasuk isim mu'annas, ya, termasuk isim mu'annas, maka memakai isim isyarah hazihi. Nah, demikian materi yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun untuk tugas pada halakoh 5 kali ini adalah tulislah kalimat-kalimat yang dibaca pada halakoh kali ini. Tulis dengan jelas serta lengkap dengan harokat dan tanda bacanya. Serta tulislah tabel yang berisi 4 isim isyarah. Jadi yang ditulis adalah apa yang nampak di layar kali ini, ya. Kemudian tulis juga tabel berikut, ya. Dan untuk yang kalimat yang di atas ini cukup ditulis Arabnya saja. Kalau ditambah terjemah juga tambah baik, silahkan. Adapun tugas yang kedua, bacalah kalimat-kalimat di atas yang 6 baris tadi dengan baik dan benar, serta perhatikan panjang dan pendeknya. Dan untuk membacanya ini tidak perlu diartikan, cukup baca Arabnya saja agar lebih fokus, ya. Nah, kalau tadi yang tulis silakan ditambah terjemah. Adapun untuk bacanya
dibaca Arabnya saja. Nah, kemudian untuk tugas yang ketiga, carilah ayat dalam Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata hazihi atau tilka. Ya, terdapat isim isyarah hazihi atau isim isyarah tilka, salah satu saja. Bisa yang berisi hazihi atau yang berisi tilka. Nah, carilah dalam mushaf, dicari dalam lembaran-lembaran Al-Quran, kemudian difoto. Jadi halaman yang ada eh, isim isyarah di atas itu panjenengan foto, kemudian berilah keterangan nama surat dan nomor suratnya. Nah, mungkin untuk tugas 3 kali ini nanti kita berikan contohnya di grup. Demikian apa yang dapat kami sampaikan dan mohon dimaafkan, mohon diingatkan. Dan apabila ada yang tidak dipahami dari materi yang disampaikan, maka silahkan nanti ditanyakan di grup yang ada. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.